Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Taib, pada kesempatan PAIJ-SIT kali ini, kita akan bersama mentadaburi yaitu surat Al-Mursalat. Al-Mursalat yaitu artinya adalah malaikat-malaikat yang diutus. Tapi sebelumnya, mohon maaf tidak jadi pakai Microsoft Teams dan kita akan gunakan voice note, dan pertemuan ini nanti akan dibagi dua pertemuan, pembahasan pertama hari ini dan pembahasan kedua pekan besok. Surat Al-Mursalat, asbab nuzulnya, sebab diturunkannya surat ini, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa ada ayat yang berbunyi wa idza qila lakum murka'u la yarka'un, yang artinya ketika mereka diminta untuk rukuk mereka tidak mau rukuk. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyuruh penduduk negeri Sakif, yaitu suatu negeri yang tidak jauh dari Mekah, ya, untuk sholat menyembah Allah. Mereka menjawab dengan sombong, kami tak akan rukuk atau kami tidak akan sholat karena bukan merupakan suatu kebiasaan kami. Nabi menjawab bahwa tidak ada kebaikan bagi suatu agama yang tidak ada padanya rukuk dan sujud. Ada yang mengatakan perintah ini adalah ketika orang-orang kafir disuruh sujud di hadapan Allah di hari akhirat, mereka tidak sanggup melakukannya karena ketika di dunia tidak biasa mengerjakannya. Allah menyatakan bahwa mereka diperintahkan rukuk mengerjakan sholat, tetapi mereka enggan. Apabila disuruh patuh dan taat serta takut kepada Allah dan pada hari yang di waktu itu semua mata tunduk karena takut, mereka sombong, mereka bersikap keras kepala. Unsur pokok surat Al-Mursalat. Surat ini terdiri dari 50 ayat. Masya Allah ya. Ketika kalian murojaah atau sholat sunnah, misalkan tahajud atau duha menggunakan surat Al-Mursalat ini, berarti dalam satu rakaat itu sudah baca 50 ayat. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ciri-ciri Makkiyah, ya ayuhan nas, kemudian diturunkannya paling banyak di Mekah atau di daerah Mekah dan sekitarnya, dan ciri-cirinya lagi adalah pendek-pendek. Lihat aja Al-Mursalat kan pendek-pendek toh. Dan surat ini diturunkan sesudah surat Al-Humazah, meskipun Al-Humazah terletak di juz 30 dan Al-Mursalat terletak di juz 29. Ya, tata letak dalam Al-Quran memang Al-Mursalat ini setelah surat Al-Insan, tetapi secara asbab nuzulnya diturunkan Al-Mursalat ini setelah Al-Humazah. Surat Al-Mursalat adalah surat ke-77 dalam Al-Quran. Dinamakan Al-Mursalat yang berarti malaikat-malaikat yang diutus karena memang diambil dari kata Al-Mursalat yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nomor suratnya 77, nama suratnya Al-Mursalat, artinya malaikat-malaikat yang diutus. Nama lain dari surat Al-Mursalat adalah Urfa, yaitu wal mursalati urfa. Tempat turunnya Mekah, urutan wahyu nomor 33, juznya 29,
Kemudian jumlah rukuknya ada 2 rukuk. Jumlah ayatnya ada 50. Jumlah katanya ada 181. Jumlah hurufnya ada 841. Surat sebelumnya surat Al-Insan. Dan surat selanjutnya adalah surat An-Naba. Kemudian yang berikutnya terkait tentang tafsir, lebih khusus di sini yaitu tentang keimanan. Ada beberapa poin yang dijelaskan, yaitu 1. Penegasan Allah bahwa semua yang diancamkannya pasti terjadi. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari berbangkit. Yang ketiga, peringatan Allah akan kehancuran umat-umat yang dahulu yang mereka mendustakan nabi-nabi. Yang kelima, asal kejadian manusia dari air yang hina. Dan yang terakhir, keadaan orang kafir dan orang mukmin di hari kiamat. Jadi itulah tadi materi ringkas kita di pekan ini sebagai mukadimah. Kemudian untuk pekan depan mohon bersiap-siap ya, kita akan webinar, mudah-mudahan semuanya selamat, sentosa, bahagia selalu, jangan pernah mengeluh, apalagi galau. Dan kita akan bersama-sama mentadaburi ayat per ayat yang ada dalam surat Al-Mursalat yang sudah pernah kita hafal, yang belum dimurojaah lagi. Semoga apa yang kita hafal kita juga bisa mentadaburinya makna per makna, kemudian juga bisa kita ambil hikmah, pelajaran, kesimpulan yang ada di dalam surat Al-Mursalat itu, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalamnya itu banyak sekali membahas tentang tugas-tugas malaikat, kemudian juga kedahsyatan hari kiamat, nama-nama hari kiamat, azab orang kafir, kemudian juga penimbunan tanah atas mayit, kemudian juga kedahsyatan hari kiamat, sifat neraka, azab orang kafir, hari perhitungan, hari perhimpunan atau yaumul mahsyar ya. Kemudian juga sifat surga dan kenikmatannya, sifat neraka dan azabnya, pahala iman, kedahsyatan hari kiamat, keingkaran dan kedurhakaan, maksiat dan dosa, dan semuanya nanti akan saya kirim untuk hari ini. Khusus materi akan saya kirim kepada antum, silakan nanti bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, waktunya yang sudah kita pergunakan ini meskipun cuma beberapa menit dicatat, dinilai sebagai bentuk ibadah, karena tolabul ilmi itu adalah ibadah. Terima kasih. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.